Audio Jungle. Yang bermuara Walking alone, the streets are empty. yang bermuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita ketemu lagi dalam pertemuan perkuliahan materi studi kelayakan jenis. Setelah kita menjalani liburan, di mana karena ini masih 1 Syawal, tentu Pak Samsul menyampaikan selamat hari raya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan liburan Anda sangat menyenangkan. Oke, adik sekalian, kita coba untuk kali ini Pak Samsul akan menjelaskan pertemuan sekolah UTS, yaitu dengan tema aspek SDM atau sumber daya manusia. Nah, ini pendekatannya, kalau saya melihat adik sekalian, pada pendekatan Anda adik-adik adalah di dalam manajemen ekonomi, adik-adik adalah pendekatan pada SDM. Maka kita harus mendalami tentang apa itu SDM ya. Tentu sebelum kita menginjak ke langkah selanjutnya, maka kita akan menjelaskan tentang pengertian manajemen ya, pengertian sumber daya manusia atau SDM menurut satu ahli jasa yang terkenal, yaitu dari Hasibuan ya, tahun 2003 halaman 244. Beliau menyatakan atau berpendapat bahwa sumber daya manusia itu adalah memiliki arti keahlian ya, terpadu yang berasal dari daya pikir yang serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang, yang melakukan setelah sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungan. Sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memiliki keinginannya. Inilah menurut Hasibuan ya. Jadi hal ini yang harus kita pahami, bahwa kita harus secara teori seperti itu. Kemudian bagaimana kita pentingnya kita di dalam studi kelayakan itu, bahwa sumber daya manusia ini sangat penting sekali. Artinya walaupun secanggih apapun perusahaan, tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, maka ini juga tidak bisa bekerja. Oleh karena itu kita harus memahami secara realnya bagaimana apa itu aspek sumber daya manusia dalam studi kelayakan ini. Nah, ini pengertiannya adalah secara mikro ya, bahwa ini merupakan individu yang bekerja serta menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi, juga umum disebut dengan pegawai atau karyawan, pekerja, tenaga kerja, serta bagaimana. Inilah sumber daya manusia kalau kita sebut dalam arti kelayakan. Mereka adalah yang akan bekerja di dalam suatu perusahaan atau sering kita sebut adalah karyawan. Kemudian mengapa aspek sumber daya manusia ini dianalisis ya di dalam studi kelayakan? Karena memang seperti tadi disebutkan bahwa ini sangat penting sekali, bahwa keberadaan sumber daya manusia ini dianalisis untuk mendapatkan jawaban apakah SDM yang diperlukan dalam pembangunan untuk implementasian bisnis dapat dimiliki secara layak atau tidak. Kajian dapat dimulai dari perencanaan dalam menganalisis pekerjaan, rekrutmen, orientasi sampai pada memutuskan hubungan kerja. Jadi di sini memang kalau kita secara mikronya, secara kecilnya itu nanti kita akan menganalisis nanti dalam
pertemuan berikutnya kita akan bagaimana cara analisis rekrutmen, orientasi sampai pada pemutusan hubungan kerja. Ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan baik berkaitan dengan kecerdasan mereka dalam melaksanakan tugas ya, dan lain sebagainya, termasuk adalah pemutusan hubungan kerja ketika sudah selesai kita bekerja lagi dengan kita. Kemudian kita lanjutkan mengapa aspek SDM itu penting bagi perusahaan. Sudah saya sebutkan sebenarnya tadi bahwa ini adalah manajemen SDM membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan tujuan strategis organisasi. Selain tim manajemen SDM ini efisien, dapat memberikan perusahaan keunggulan dalam persaingan mereka. Jadi memang semuanya serba penting ya. Kalau kita berbicara tentang penting ini, semuanya memang penting ya. Tetapi memang SDM itu juga ini yang menggerakkan. Tentunya Anda ini yang nanti menjadi sumber daya manusia yang akan melaksanakan mengoperator dalam perjalanan sebuah perusahaan. Kemudian peran penting ya, fungsi dan manajemen sumber daya manusia itu bilang penting karena menentukan faktor produksi ya, membangun, mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada SDM yang mumpuni, memadai, maka pasti secara otomatis perusahaan itu gagal ya. Jadi sebagaimana tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita perusahaan secanggih apapun, tetap kita mempergunakan yang disebut sumber daya manusia di dalam mengoperator atau menggerakkan mesin atau menggerakkan apapun, semuanya itu adalah tetap manusia. Karena memang ini untuk membutuhkan memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sumber daya manusia mengolah sebuah usaha juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi tetap membutuhkan manusia. Juga pengembangan sumber daya manusia sangat penting. Jadi kalau ketika sumber daya manusia yang sudah ada itu pun juga harus dikembangkan. Dikembangkan semakin penting karena tuntutan jabatan dari suatu pekerjaan, apalagi dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat serta semakin cepatnya persaingan antar perusahaan. Memang ketika kita berbicara tentang sumber daya manusia, memang tidak akan ada habisnya karena memang manusia ini adalah menentukan segala-galanya ya. Di dalam sebuah perusahaan itu kalau sumber daya manusianya itu sangat mumpuni ya, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Karena di dalam perusahaan itu ada beberapa unsur yang harus dilakukan ya. Antara lain ketika kita tentang aspek produksi itu juga mempergunakan manusia. Kemudian aspek daripada penjualan ya, aspek marketing yang ini belum kita bicarakan. Jadi administrasi ya, kemudian tenaga kerja di bidang menganalisis, semua itu kebutuhan manusia. Jadi ketika kita di dalam perusahaan, kalau itu mempunyai sumber daya manusia yang hebat, maka perusahaan itu akan bisa berjalan dengan baik. Karena mereka yang akan bekerja. Jadi apa yang harus dilakukan sumber daya manusia ya, manusia itu akan ngapain gitu ya. Jadi mereka akan bekerja sesuai dengan porsinya ya. Jadi porsinya sesuai dengan keahliannya di dalam sumber daya manusia itu. Tentu ada berkaitan, kalau itu berkaitan dengan organisasinya ya, berkaitan dengan organisasi, maka kita harus merencanakan ya, actuating ya. Jadi atau planning, actuating ya. Kemudian segalanya yang berkaitan dengan perusahaan itu akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika memang kita merencanakan sesuatu, maka kita harus juga akan mengontrol. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa aspek daripada manajemen, kalau kita menyampaikan bahwa sumber daya manusia pasti akan kembali pada manajemennya ya, karena Anda kan jurusan manajemen ya, tentu harus paham tentang yang sering saya sebutkan
bahwa di situ ada perencanaan. Nah, mereka akan merencanakan, kemudian pengorganisasian, kemudian aktuasi atau penggerakan, jiwa digerakkan, dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Merencanakan segala sesuatu yang akan dikerjakan, kemudian bagaimana organisasi itu berjalan, membagi. Jadi kalau kita melihat dari perencanaan, kemudian pengorganisasian membagi sesuai dengan bidangnya, kemudian aktuasi apakah sudah dikerjakan, ya, dikerjakan. Jadi penggerakannya, ya, sumber dayanya, kemudian pengendalian. Jadi kalau bahasa lain adalah mengendalikan mereka di dalam pekerjaannya, kemudian evaluasi, monitoring untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi monitoring ini adalah termasuk evaluasi, apakah dari perencanaan, dari pengorganisasian, dari aktuating atau staffnya itu, apakah mereka sudah bekerja dengan sesuai dengan harapan kita. Jadi begitu adik sekalian, begitu pentingnya ini faktor yang sangat menentukan ujung-ujung adanya manusia. Sudah saya sebutkan, karena bisnis itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka tetap manusia yang menentukan di dalam pengoperasiannya untuk menjalankan bisnis itu. Saya kira itu sekarang yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.